Pernah ada satu fase di mana kamu berbuat baik, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dianggap hebat, tapi karena hatimu memang seperti itu. Kamu membantu tanpa diminta, mengerti tanpa dijelaskan, mengalah tanpa harus dimenangkan. Awalnya kamu pikir, tidak apa-apa, selama mereka terbantu. Tapi pelan-pelan, kebaikan itu berubah jadi kebiasaan yang mereka anggap wajar. Kamu mulai merasa lelah, bukan karena membantu, tapi karena tidak pernah dipahami. Kebaikanmu dimanfaatkan, waktumu diambil, tenagamu diperas, perasaanmu diabaikan. Dan anehnya, saat kamu mulai diam, mereka justru heran, mengapa sekarang kamu berubah? Mengapa kamu tidak seperti dulu? Padahal yang berubah bukan kamu, yang berubah adalah cara mereka memperlakukanmu. Kamu tetap diam, bukan karena lemah, bukan karena tidak berani bicara, tapi karena kamu sadar, tidak semua orang pantas menerima penjelasan. Kamu diam karena capek menjelaskan pada orang yang tidak pernah berniat mengerti. Kamu diam karena tahu, jika mereka benar-benar peduli, mereka akan sadar tanpa harus ditegur. Diammu bukan kekalahan, diammu adalah batas. Kamu belajar satu hal penting, bahwa kebaikan tanpa batas akan berubah menjadi luka, bahwa terlalu sering mengalah, membuat orang lupa, kalau kamu juga manusia. Kamu tetap memilih diam, bukan untuk menyimpan dendam, tapi untuk menjaga dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar tulus tidak akan memanfaatkan kebaikanmu. Dan orang yang memanfaatkanmu tidak akan pernah puas, seberapa banyak pun kamu memberi. Maka jika hari ini kamu memilih diam, itu bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sudah menang atas dirimu sendiri. Kamu memilih tenang daripada terus terluka. Kamu memilih menjaga hati daripada memuaskan semua orang. Dan itu bukan egois, itu dewasa. Karena kebaikan sejati tidak pernah memaksa diri untuk terus disakiti. Ada saatnya kamu berhenti berharap orang lain akan berubah. Bukan karena kamu putus asa, tapi karena kamu sadar tidak semua orang mau belajar menghargai. Kamu mulai menarik diri perlahan, bukan untuk menjauh sepenuhnya, tapi untuk melihat siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya datang saat membutuhkan. Dan di situ kamu mengerti betapa sepinya berada di tengah keramaian yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Kamu ingat betul bagaimana dulu kamu selalu ada saat mereka butuh ditemani, saat mereka butuh didengarkan, saat mereka butuh ditolong. Tapi saat kamu lelah, saat kamu butuh dipahami, ruangan itu tiba-tiba kosong. Tak ada yang bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tak ada yang peduli. Apakah kamu juga butuh istirahat? Disitulah kamu belajar bahwa tidak semua kehadiran itu tulus. Sebagian hanya singgah, lalu pergi saat sudah merasa cukup. Kamu memilih diam lagi, bukan karena tidak sakit, tapi karena sudah terlalu sering sakit yang sama terulang. Kamu lelah menjelaskan bahwa kamu juga punya batas, bahwa kamu juga bisa terluka, bahwa kebaikanmu bukan undangan untuk disakiti terus-menerus. Diam menjadi caramu berdamai, menarik diri menjadi caramu bertahan. Kamu berhenti berlari, mengejar penerimaan, berhenti memaksa diri, agar selalu bisa menyenangkan semua orang. Karena kamu akhirnya mengerti, sekeras apapun kamu berusaha, orang yang ingin memanfaatkan akan selalu menemukan alasan. Sekarang kamu lebih selektif, lebih tenang, lebih hati-hati. Bukan karena dunia membuatmu jahat, tapi karena kamu belajar untuk tidak lagi naif. Kebaikanmu tetap ada. Hanya saja sekarang, kamu memberikannya pada orang yang tahu caranya menjaga. Dan jika suatu hari, mereka bertanya, mengapa kamu tak lagi seperti dulu? Kamu tidak perlu menjawab panjang lebar. Karena orang yang benar-benar peduli tidak akan bertanya. Mereka akan memahami. Kamu tetap memilih diam. Dengan hati yang lebih kuat. Dengan jiwa yang lebih tenang. Karena kali ini, kamu tahu persis siapa yang pantas mendapatkan kebaikanmu. Sekarang kamu paham, diam bukan lagi tentang menahan sakit, tapi tentang memilih siapa yang layak mendengar ceritamu. Kamu tidak lagi terburu-buru menjelaskan diri, tidak lagi sibuk membuktikan bahwa niatmu selalu baik, karena kamu sadar, orang yang ingin mengerti tidak membutuhkan pembelaan, dan orang yang berniat salah paham tidak akan pernah puas. Dengan penjelasan apapun, kamu belajar menerima satu kenyataan pahit, bahwa tidak semua hubungan dibangun atas ketulusan. Ada yang datang karena nyaman, ada yang bertahan karena manfaat, dan ada yang pergi saat kamu berhenti memberi. Di titik ini, kamu berhenti merasa bersalah,
karena menjaga jarak, berhenti menyalahkan diri, karena memilih diri sendiri. Kamu mulai mengerti, menyelamatkan diri, bukan berarti mengkhianati siapapun. Justru kamu sedang menghargai dirimu, yang terlalu lama diabaikan. Kamu tidak lagi marah, tidak juga dendam. Hanya lelah, dan akhirnya paham, bahwa kebaikan tidak pernah salah. Yang salah adalah memberikannya tanpa batas. Pada orang yang tidak pernah tahu cukup, sekarang kamu berjalan lebih pelan, berpikir lebih dalam, dan mencintai dirimu, tanpa harus meminta izin. Kamu membiarkan sebagian orang pergi tanpa penjelasan, bukan karena mereka tidak penting, tapi karena ketenanganmu jauh lebih berharga. Dan jika suatu hari kesendirian terasa sunyi, kamu ingat satu hal, lebih baik sendiri daripada bersama, namun terus dimanfaatkan. Kamu tidak berubah menjadi dingin, kamu hanya berhenti, memberi kehangatan pada tangan yang selalu melukai. Sekarang diam itu terasa berbeda, bukan hampa, bukan kosong. Diam itu penuh kesadaran, penuh harga diri, dan disitulah kamu akhirnya berdiri, tidak lagi sebagai orang yang mudah dimanfaatkan, tapi sebagai seseorang yang tahu nilai dirinya sendiri. Dan di titik paling sunyi itu, kamu berhenti bertanya, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Karena kamu akhirnya tahu jawabannya, bukan karena kamu kurang baik, bukan karena kamu tidak cukup, tapi karena kebaikanmu jatuh ke tangan yang salah. Kamu belajar bahwa tidak semua orang yang tersenyum kepadamu benar-benar menghargai kehadiranmu. Ada yang hanya menyukai apa yang bisa kamu beri, bukan siapa dirimu sebenarnya. Dulu kamu takut kehilangan mereka, sekarang kamu paham, yang paling berbahaya adalah kehilangan dirimu sendiri. Maka kamu memilih diam, menarik napas, dan melangkah pergi tanpa suara. Bukan untuk membuat siapapun menyesal, tapi untuk memberi dirimu kesempatan sembuh. Kamu tidak menutup hatimu, kamu hanya memasang pagar, agar tidak semua orang bebas keluar masuk dan meninggalkan luka. Kini, saat kamu berbuat baik, itu bukan lagi pengorbanan, itu pilihan. Saat kamu berkata tidak, itu bukan kejahatan, itu perlindungan. Kamu tidak lagi hidup untuk memenuhi harapan semua orang. Kamu hidup untuk menjaga kewarasan dan ketenanganmu sendiri. Jika hari ini kamu terlihat lebih diam, lebih tenang, lebih menjaga jarak, itu bukan karena kamu berubah menjadi buruk, tapi karena kamu akhirnya berpihak pada dirimu sendiri. Anda percayalah, orang yang tepat tidak akan memanfaatkan kebaikanmu. Mereka akan menjaganya, menghargainya, dan tidak membuatmu harus memilih diam untuk bertahan, karena kebaikan yang sehat tidak pernah menyakitkan, dan kamu akhirnya belajar mencintai dirimu tanpa harus kehilangan siapa dirimu. Dan setelah semua itu, kamu tidak lagi sibuk menjelaskan mengapa kamu memilih menjauh. Kamu membiarkan waktu yang berbicara, karena waktu selalu jujur, menunjukkan siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya datang saat membutuhkan. Kamu belajar menikmati kesunyian yang dulu kamu takuti, karena di sanalah kamu akhirnya mendengar suara hatimu sendiri. Tidak ada tuntutan, tidak ada ekspektasi, hanya kamu dan kejujuran pada diri sendiri. Kamu mulai memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk melepaskan beban yang terlalu lama kamu bawa. Kamu tidak lupa bagaimana rasanya dimanfaatkan, tapi kamu juga tidak membiarkannya mengeraskan hatimu. Kamu tetap menjadi orang baik, dengan versi yang lebih bijak, lebih tenang, lebih utuh. Sekarang kamu tahu, kebaikan tidak perlu diumumkan, dan batas tidak perlu diperdebatkan. Yang mengerti akan bertahan, yang hanya memanfaatkan akan pergi dengan sendirinya. Dan saat malam datang, kamu bisa tidur dengan damai, tanpa rasa bersalah, tanpa pertanyaan yang menggantung. Karena kamu tahu, kamu sudah melakukan yang terbaik, tanpa mengorbankan dirimu sendiri. Jika suatu hari, kamu kembali memberi, itu bukan karena kewajiban, melainkan karena ketulusan, yang tidak lagi dipaksa, dan di sanalah kebaikanmu akhirnya kembali menjadi rumah, bukan luka. Karena saya yakinnya, kamu tidak kehilangan siapapun saat kamu berhenti memberi tanpa batas. Kamu hanya kehilangan orang-orang yang tidak pernah benar-benar menghargaimu. Dan itu bukan kehilangan, itu pembebasan, karena kebaikan sejati tidak pernah menuntutmu untuk terus terluka demi disebut peduli. Diam yang kamu pilih hari ini bukan tanda menyerah, melainkan tanda
kamu akhirnya pulang pada dirimu sendiri. Dan sejak saat itu, kebaikanmu tidak lagi menjadi alasan untuk disakiti. Ia menjadi pilihan, ia menjadi kekuatan, ia menjadi milikmu sepenuhnya. Dan jika suatu hari kamu menoleh ke belakang, kamu tidak lagi merasa marah. Kamu hanya tersenyum kecil, menyadari betapa kuatnya kamu bisa bertahan selama itu. Kamu pernah memberi terlalu banyak, mencintai terlalu dalam, memahami sampai melupakan diri sendiri. Tapi semua itu tidak sia-sia, karena dari sana kamu belajar membedakan antara tulus dan memanfaatkan, antara hadir dan hanya singgah. Sekarang kamu tidak lagi takut kehilangan siapapun, karena kamu tahu selama kamu tidak kehilangan dirimu sendiri, kamu baik-baik saja. Kamu tetap berjalan dengan hati yang lembut, namun langkah yang tegas. Tidak semua orang harus kamu selamatkan. Tidak semua orang harus kamu temani sampai akhir. Dan itu tidak membuatmu jahat. Itu membuatmu sadar. Sadar bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak kamu memberi, tapi tentang kepada siapa kamu memberi. Maka jika hari ini kamu lebih banyak diam, lebih sering memilih tenang, itu bukan tanda kamu kalah. Itu tanda kamu akhirnya mengerti bahwa kebaikan yang paling penting adalah kebaikan yang tidak mengorbankan dirimu sendiri. Dan di sanalah, tanpa suara, tanpa pengumuman, kamu tumbuh menjadi versi dirimu yang lebih utuh. Kamu akhirnya mengerti bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan suara. Sebagian cukup dijawab dengan jarak, dengan diam, dengan keberanian untuk tidak lagi tersedia. Kamu berhenti berharap orang lain menyadari kesalahan mereka, karena kamu sadar, kesadaran bukan sesuatu yang bisa kamu paksa. Tugasmu bukan membuat semua orang nyaman. Tugasmu adalah menjaga dirimu tetap utuh. Dan saat kamu berhenti memberi pada orang yang salah, hidup perlahan terasa lebih ringan, napasmu lebih panjang, hatimu lebih tenang, langkahmu lebih jujur. Kamu tidak lagi hidup dari validasi, tidak lagi menunggu pengakuan, karena sekarang kamu tahu nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak kamu mengalah. Kamu memilih diam, bukan karena tidak punya kata, tapi karena kamu sudah memilih kedamaian daripada pembuktian. Dan inilah penutupnya. Jika kebaikanmu pernah dimanfaatkan, itu bukan kesalahanmu. Kesalahanmu hanya satu, terlalu lama bertahan di tempat yang tidak pernah berniat menjaga. Mulai hari ini, tetaplah menjadi baik. Tapi jangan lupa, menjadi baik pada dirimu sendiri adalah kebaikan yang paling utama. Karena orang yang tepat tidak akan membuatmu harus memilih diam untuk bertahan. Dan saat kamu akhirnya memilih dirimu, disitulah kamu benar-benar menang.